Hal antum musta'idun, siap? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Nah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, sebelumnya kita sedikit murajaah kembali ya. Kita berhitung 1 sampai 10 ya biar nggak ngantuk. Wahid, isnan, salasa. Wahid, isnan, salasa. Arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyara. Nah, Mil. Pak Hanan sendiri ya. Wahid, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyara. Jamil. Pak Nandang? Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyatun. Samaniyah. Samaniyah. Tis'ah. Asyara. Jamil. Barang-barang lagi ya. Wahid, isnan, salasa. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyara. Sekarang kita dhamir, kan kita udah belajar dhamir ya, kata ganti. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Yuk, 1, 2, 3. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Lagi. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, Paisan, ya, Paisan. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Jamil. Abu Alwa. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, Ipan. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, Jamil, Mumtaz. Pak Felix, ma makna huwa? Dia laki-laki. Dia untuk laki-laki. Pak Muhib, ma makna hiya? Dia perempuan. Dia perempuan. Pak Nurdin, anta? Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Pak Imam, anti? Kamu perempuan. Kamu perempuan. Pak Jani, ana? Saya. Untuk laki-laki atau? Saya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau perempuan? Tergantung siapa yang bicara. Nah, gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan memberikan sedikit tips dalam belajar bahasa Arab ya. Atau bisa dibilang kunci sukses dalam belajar bahasa Arab. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Tentu saja kunci sukses itu banyak ya. Kunci sukses itu banyak. Tapi kalau saya saripatikan itu ada 3 sebenarnya. Kunci sukses dalam belajar bahasa Arab atau belajar yang lainnya. Yang pertama itu punya kemauan yang kuat. Ya. Punya kemauan yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab. Ya, kalau bisa di dalam dada kita itu ada kata-kata saya harus bisa bahasa Arab. Gitu. Kalau Wiro Sablong itu kan ada 212 tuh. Nah, kalau kita aku harus bisa bahasa Arab di dada kita tuh. Tulis. Tulis, bikin tulisan di sini nih. Kita bikin kaos ya, bikin kaos. Aku harus bisa bahasa Arab. Jadi pertama itu intinya harus punya motivasi yang kuat, keinginan yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab. Ya pokoknya saya harus bisa bahasa Arab gitu. Ya, punya motivasi yang kuat. Nah biasanya untuk menumbuhkan motivasi yang kuat itu, ya caranya itu dengan kita mengetahui apa manfaat besar yang kita dapat dari belajar bahasa Arab. Apa sih manfaatnya gitu? Kalau kita udah dapatkan manfaat yang sangat besar, biasanya terdorong untuk semangat belajar, untuk terus belajar gitu. Apapun rintangannya tetap pasti kita akan belajar. Gerimis gitu. Iya, apalagi badai aja diterjang gitu kan. Gerimis mah kecil gitu kan. Kalau kita udah tahu manfaat yang besar gitu. Maka harus kita cari tuh, cari tahu apa sih manfaat kita belajar bahasa Arab. Gitu kan. Kalau dulu saya pernah ngajar anak-anak IPB atau mahasiswa IPB, saya kasih tugas tuh di awal belajar, cari di internet manfaat belajar bahasa Arab. Kan banyak tuh di internet manfaat-manfaat belajar bahasa Arab.
Nah, biasanya kalau kita sudah mengetahui manfaat yang besar dari sesuatu, kita akan tergerak untuk melakukannya kan. Kayak contohnya misalnya gini, Ipan sama Gunawan nih, Pan disuruh sama Gunawan, Pan, tolong cariin belut dong di sawah sekarang. Satu dihargain 1.000, mau nggak? Oh, luar biasa. Masa mah 1.000? 1.000 mah kecil gitu. Lu aja yang nyarinya juga kasih. Kalau cuma 1.000, bisa kan kayak gitu ya? Iya. Tapi kalau dihargain misalnya satu belut 100 juta, mau nggak? Mau kan? Itu senilai berapa bulan gaji kan ya? Ini nggak apa-apa sekarang dibela-belain nyebur ke sawah gitu kan, 100 juta gitu. Sama juga dengan ini bahasa Arab nih, kalau kita udah tahu manfaat yang besarnya itu, insya Allah kita akan terdorong untuk terus belajar ya. Kan kita sebagai seorang muslim tentunya sangat paham ya, bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Makanya Umar bin Khattab kan ada perkataan yang sangat masyhur tuh, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum ya. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Ya kan? Kita setiap hari sholat pakai bahasa Arab. Setiap hari berdoa bahasa Arab. Setiap hari berzikir bahasa Arab. Setiap hari kita tilawah Quran kan, semua pakai bahasa Arab. Dan nggak akan mungkin itu bisa kita kerjakan dengan baik dan sempurna tanpa kita memahami bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan itu semua kan adalah bentuk ibadah yang kita lakukan sehari-hari kan. Dan kita diciptakan di dunia ini kan untuk ibadah. Dan tentunya kita diperintahkan untuk melakukan ibadah. Tentunya kita diinginkan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kan. Nggak asal-asalan kan. Kayak kita misalnya, kalau kita sebagai seorang pimpinan perusahaan, nyuruh karyawan, silakan kamu ke sana kerjakan ini dan itu. Tentu kita ingin dia itu melaksanakan dengan sebaik mungkin kan. Nggak asal-asalan gitu kan. Ya kita kan disuruh sama Allah untuk beribadah, maka tentunya kita mempersembahkan yang terbaik mestinya ya. Nah diantaranya dengan kita belajar bahasa Arab. Insya Allah nanti kalau kita udah paham bahasa Arab, nanti kita belajar nahwu shorof, bahkan mungkin sampai belajar ilmu balaghah. Insya Allah ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu akan lebih baik dan sempurna, gitu ya. Jadi ini yang pertama nih, kita harus punya kemauan yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab. Dan untuk menumbuhkan kemauan yang kuat, kita cari tahu tadi manfaat yang besar dari bahasa Arab itu apa, gitu ya. Nah, tapi kemauan yang kuat ini nggak cukup. Ya, kadang ada orang yang kemauannya sangat kuat, motivasinya tinggi, pengen bisa bahasa Arab, cuman nggak bisa. Kenapa? Karena yang kedua nih, dia nggak punya metode yang tepat. Metode yang tepat. Ya, ibarat orang semangat mendaki gunung, udah semangat nih, udah siap-siap segala macam perlengkapan udah disiapin, tapi jalannya salah, nyampe nggak? Nggak nyampe, nyasar gitu kan. Bukannya ke atas gunung, mungkin ke tempat lain gitu kan, mana-mana. Iya, ke kebun orang ntar. Jadi ini harus kemauan ada, harus diiringi dengan metode yang tepat. Ya, kita harus punya metode yang tepat. Ya. Dan diantara metode yang tepat itu, diantaranya pertama, kita memilih buku panduan yang sesuai level kita kan, yang gampang-gampang. Kita baru level pertama, ya level pertama dulu. Jangan lompat level gitu kan, nanti nggak susah, kita berat. Ya. Kemudian cara yang tepat dalam belajar juga itu rajin murojaah. Gitu. Jadi nggak cukup kita belajar di kelas, kemudian di rumah dilupakan, nggak cukup. Kita belajar di kelas, berusaha memahami, di rumah diulang-ulang lagi, di murojaah, terus diulang-ulang. Itu metode yang tepat itu kayak gitu belajarnya. Ya, jadi ini harus ada kemauan yang kuat. Kedua, metodenya juga harus tepat. Nih kalau ada dua ini, insya Allah nih, ya bahasa Arab itu akan lebih mudah untuk dikuasai, dipahami. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, ya sebenarnya ini yang paling penting ya. Terus berdoa, ya terus-menerus berdoa, doa yang tiada putusnya, ya karena ilmu itu kan berasal dari Allah kan, ya maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan ilmunya kepada kita. Kadang ada orang mungkin dia kemauannya kuat, metodenya juga udah tepat, tapi kalau Allah nggak ngasih, nggak izinin bisa, ya nggak akan bisa kan gitu ya. Maka ya selain kita berusaha untuk menghadirkan kemauan yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab, kemudian kita cari metode yang tepat, ya kita terus-menerus berdoa. Setiap hari kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab seperti ketika sujud, di akhir salat fardu itu kan, waktu-waktu yang mustajab berdoa kita minta, ya Allah mudahkanlah saya dalam memahami bahasa Arab. Dan juga tentu ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Kan di antara doa yang disunahkan dibaca di setiap pagi itu, zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.
Ya, kita minta 3 hal tuh. Pertama, ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, yang ketiga amalan yang diterima. Nah itu kan target harian seorang muslim tuh. Di pagi hari kita minta 3 hal ini. Ilmu yang bermanfaat berarti harus belajar. Nggak mungkin kita dapat ilmu tanpa belajar kan gitu ya. Kemudian rezeki yang halal berarti harus bekerja. Seorang muslim harus bekerja kan, nggak boleh malas-malasan. Yang ketiga, ya amalan yang diterima ya harus ibadah. Gitu. Jadi ini 3 kunci sukses dalam belajar bahasa Arab dan juga bisa diterapkan untuk ilmu yang lainnya nih. Ya. Dan kita ya sama-sama berdoa, saling mendoakan supaya kita tetap semangat belajar bahasa Arab dan semoga kita dimudahkan untuk menguasai bahasa Arab sampai bisa, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar pengelompokan isim sesuai ditinjau dari menerima atau tidaknya tanwin. Ada 2 apa aja Pak Untung? Pertama, munsorib. Yang kedua, ghairu munsorib. Pak Wahyudi, apa itu isim munsorib? Isim yang menerima tanwin. Pak Jarro, apa itu isim ghairu munsorib? Isim yang tidak menerima tanwin, ya. Ada 12 alasan isim tidak menerima tanwin. Tapi di sini kita baru belajar 3. Yang pertama apa aja Pak Bari? Ya, nama wanita. Pokoknya kalau ketemu nama wanita yang selain 3 huruf ya, itu tidak boleh tanwin karena masuknya ghairu munsorib. Contoh Maryamu, Aisyah. Yang kedua Pak Nurdin. Nama laki-laki yang berakhiran alif nun. Ini. Yang berakhiran tak marbutoh dulu. Nama laki-laki yang berakhiran marbutoh. Iya, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh termasuk ghairu munsorib sehingga tidak menerima tanwin. Contohnya apa? Hamzatu, Talhatu. Jangan dibaca hamzatun, jangan dibaca tolhatun. Yang ketiga, nama laki-laki berakhiran alif dan nun. Ya, contohnya Utsmanu dan Salmanu. Gitu ya. Selain dari 3 ini, berarti dia harus ditanwin gitu. Zaidun, Yasir. Nah, contoh-contohnya kita lihat di buku sini ya. Di kitab Durus Lughah. Nah, di sini kolom pertama itu nama laki-laki semua, ditanwin semua tuh. Dari kanan ya, kalau yang pertama Muhammadun, Khalidun gitu ya. Kemudian yang sebelah kirinya itu nama perempuan semua, ditanwin nggak di situ? Enggak. Ya, karena dia termasuk isim ghairu munsorib, nama wanita alasannya, maka tidak ditanwin. Nah, silakan dibaca Abu Alif, ya. Satu-satu. Muhammadun. Terus Pak Yono. Ke bawah, laki-laki semua. Apa? Biar kedengaran mungkin pakai ini. Nanti digeser-geser. Ya boleh dari Abu Alif. Yuk baca ulang. Muhammadun. Nah, Muhammadun. Terus Khalidun. Khalidun. Terus Hamidun. Hamidun. Nah, Yasirun. Yasirun. Nah, Ammarun. Ammarun. Nah, terus Sa'idun. Sa'idun. Terus siapa? Aliyun. Aliyun. Nah, Abbasun. 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 Nah, Abbasun. Ini semua nama laki ya, termasuk ghairu munsorib bukan? Bukan. Bukan. Masuknya mana? Munsorib. Munsorib. Jadi harus ditanwin. Nah, sekarang yang ghairu munsorib di sini nama perempuan ya. Aminatun. Aminatun. Bener. Aminatu. Giliran siapa sekarang? Ah, Ini ya. Ini udah bener. boleh. Nah, Aminatu. nah, Aminatun. Boleh nggak dibaca Aminatun? Nggak boleh. Alasannya? Ghairu munsorib nama wanita. Nah, ya. Zainabu. Zainabu. Lanjut. Fatimatu. Nah, Fatimatu. Terus Maryamu. Maryamu. Lanjut. Aisyatu. Aisyah tuh. Nah, lanjut. Khadijatu. Khadijah tuh. Nah, lanjut. Sofiyatu. Sofia tuh. Lanjut. Ruqayyatu.
Ruqayyatu. Nah, ini semua masuknya ghairumun sharif. Alasannya karena nama wanita. Jadi nggak boleh tanwin. Nah, nanti antum tugas antum nih kalau bisa disalin di rumah tuh. Ya. Supaya terbiasa nulisnya. Kadang kalau orang nggak biasa nulis, misalnya disuruh maju ke depan nih. Coba tulis Fatimah. Nanti Fatimah. Gini. Fatimah. Mungkin begini kali pakai hak. Fatimah. Salah. Fatimah gimana? Pakai to ya. Fatimah tuh gitu. Aisyah juga gitu, mungkin kalau yang nggak tahu Aisyah gitu. Aisyah. Belum tentu bisa nulisnya. Jadi kadang kita biasa ngomong, cuma nulisnya belum tentu bisa. Ya supaya sama antara omongan dan tulisan harus latihan. Ya, nih latihan ditulis. Nah ini ya. Nah sekarang iqra, bacalah, waktub dan tulislah ma'a dengan dhabti pemberian harokat akhiril kalimati, akhir-akhir dari setiap kata. Kalau yang munsharif ditanwin, ghairu munsharif jangan di amin. Nah, lanjut siapa tadi? Pak Isan. Baca. Ya. Hamidun. Hamidun. Nah, Hamidun. Ya, Pak ini. Zainabu. Nah, lanjut. Aminatu. Nah, Aminatu. Boleh nggak Aminatun? Enggak. Ya, boleh, karena ini nama perempuan. Ya, lanjut. Ammarun. Ammarun, karena nama laki-laki. Ya, Ammarun. Terus? Sa'idu. Ini nama laki-laki nih. Sa'idun. Nah, Sa'idun. Terus? Fatimatu. Nah, Fatimatu. Terus? Maryamu. Terus? Depannya? Aliyun. Nah, terus? Khalidun. Nah, terus? Abbasun. Jamil. Terus? Aisyatu. Jamil. Muhammadun. Jamil. Terus? Sofiyatu. Nah, Sofiyatu. Terus? Terakhir? Khadijatu. Nah, Jamil. Sekarang antum catat di bukunya, catatan tambahan. Manfaat mengenal isim ghairu munsharif. Paling enggak ada 2 manfaat ya. Manfaat kita mengenal isim ghairu munsharif. Manfaat mengenal isim ghairu munsharif. Yang pertama ya, manfaatnya kita bisa membacanya dengan benar. Jadi ya, mungkin ada yang bertanya nih, apa manfaatnya kita mengenal munsharif dengan ghairu munsharif? Pertama, kita bisa membaca dengan benar. Jangan sampai yang ghairu munsharif kita tanwin. Maryamun, salah. Ya, apa tadi manfaat yang pertama? Bisa membacanya dengan benar. Ya. Kemudian manfaat kedua, nah ini yang paling penting nih. Isim ghairu munsharif ketika diawali huruf jar, isim ghairu munsharif ketika diawali huruf jar, harokat akhirnya fathah, bukan di kasroh. Ya. Isim ghairu munsharif ketika diawali huruf jar, harokat akhirnya apa? Fathah dalam kurung, bukan di kasroh. Kan pada umumnya kan isim kalau di sebelumnya ada huruf jar harus di kasroh kan. Misalnya Zaidun. Kalau kita kasih awalnya misalnya min dari Zaid, maka nanti min khilaf bainal iya kan, Zaidun. Iya, kan pada asalnya isim kalau diberi huruf jar di awalnya harus di kasroh. Jadi min Zaid. Ini kan kaidah asalnya yang sudah kita pelajari. Terus kalau ditanya apa nama posisinya? Ya. Majrur bi harfil jar, ya.
Ingat nama posisi kata yang bisa kita pelajari, mubtada, khobar, satu lagi apa, majrur? Ya. Majrurun biharfil jarri. Ya, kita baca majrurun biharfil jarri. Nah, Mang Gunawan, apa itu majrurun biharfil jarri? Isim yang diawali huruf jar gitu ya. Jadi kalau antum ditanya apa itu majrurun biharfil jarri, isim yang diawali oleh huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar depannya pasti isim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ditanya isim yang terletak setelah huruf jar, apa nama posisinya? Majrurun biharfil jarri. Pak Jani coba ulang, apa itu majrur biharfil jar? Isim yang di Awali. Nah, Jamil. Isim yang diawali huruf jar. Pak Adi, apa itu majrur biharfil jar? Nah, isim yang diawali huruf jar. Pak Sudarman, pada asalnya majrur biharfil jar harokat akhirnya apa? Kasroh. Jadi pada asalnya kan kasroh. Nah, kecuali kalau dia isim ghairu munsharif. Ya, ketika dia diawali huruf jar, maka harokat akhirnya tadi apa? Fathah. Misalnya dari Maryam. Ya kan kalau surat itu biasa kan min, dari siapa kepada siapa kan gitu ya. Misalnya dari Maryam kepada Aisyah, misalnya berarti bacanya nggak min Maryama ila Aisyata. Gitu. Jadi jangan min Maryami ila Aisyati, salah. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Ketika majrur biharfil jar atau diawali huruf jar, maka harokat akhirnya harus kita ubah menjadi fathah, bukan kasrah. Gitu ya. Jadi sekali lagi, manfaat kita mengenal isim ghairu munsharif tadi yang pertama apa? Bisa membacanya dengan benar. Yang kedua, ketika didahului huruf jar, harokat akhirnya harus di fathah, bukan di kasrah. Pak Wahyudi coba ulang manfaat mengenal isim ghairu munsharif. bisa membaca dengan benar isim ghairu munsharif jika di Awali jar maka dia di fathah, bukan di kas. bukan di kasrah. Nah, Jamil, gitu ya. Nanti kalau nanti ditanya nih, ya kalau antum ditanya, pertama isim ditinjau dari menerima atau tidaknya tanwin dibagi menjadi berapa kelompok? Dua, munsharif dan ghairu munsharif. Munsharif isim yang menerima tanwin. Ghairu munsharif isim yang tidak menerima tanwin. Nah, ada 3 alasan isim tidak menerima tanwin. Pertama, nama wanita lebih dari 3 huruf. Ya. Yang kedua, nama laki-laki berakhiran ta marbuthah. Yang ketiga, nama laki-laki berakhiran alif dan nun. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita ditanya apa manfaatnya mengenal isim ghairu munsharif, yang pertama bisa membacanya dengan benar. Kemudian yang kedua, ketika isim ghairu munsharif diberi huruf jar, maka harokat akhirnya jadi fathah, bukan di kasrah. Padahal kan pada asalnya ya kalau isim diawali huruf jar harus di kasrah, karena definisi huruf jar apa? Huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasrah, kan definisi huruf jar gitu. Kecuali kalau dia isim ghairu munsharif. Paham Tom sama sini? Nah, Kalau ini kan ghairu munsharif harus 3 atau lebih. Kalau Hindun tadi kalau dikasih min dia ya sama, kembali ke hukum asal. kalau Hindun Ya, kan dia Hindun kan munsharif apa ghairu munsharif? Iya, asal berarti ke asal. Kalau munsharif diawali huruf jar di kasrah. Tapi kalau ghairu munsharif diawali huruf jar di fathah gitu ya. Paham tak? Nah, soal akhir. Itu ghairu munsharifin kok bisa tanwinnya kasroh? Mana? ghairu munsharif. Ghairu munsharifin. Mudhaf ilaih. Belum nyampe. Nanti isim yang berharokat akhir kasrah diantaranya ghairu munsharif, majrur biharfil jar, atau lagi mudhaf ilaih nanti. Misalnya babul masjidi Abdullahi, nah itu mudhaf ilaih. Gitu ya. Nanti insya Allah nanti. Atau sekarang nih kita pelajari posisi isim. Ini udah nih. Mau dihapus? Difoto dulu. Ya, foto dulu. Kita belajar menyusun kalimat ya.
Nanti di rumah antum simak lagi videonya ya, disimak lagi, dicatat lagi gitu, dicatat-catat. Sekarang kita belajar menyusun kalimat ya, menyusun kalimat. Bagi yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Karena ini pelajarannya agak sedikit apa ya? Serius nih, mulai serius. Yang kopinya kurang bisa ditambah mungkin. Atau yang ngantuk bisa cuci muka. Sudah? Nah, kita belajar menyusun kalimat ya. Kita belajar mengenal posisi isim. Posisi isim. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa isim itu apa sih? Kata benda atau kata sifat? Ya, kata benda atau kata sifat. Ya, selama ini banyak tuh isim-isim yang sudah kita hafalkan. Sekarang kita mau belajar nyusun menjadi kalimatnya, gimana caranya? Gini. Isim kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, maka dia akan menempati posisi-posisi tertentu dalam kalimat. Sekali lagi, isim nih kalau udah disusun menjadi kalimat, maka dia akan menempati posisi-posisi tertentu dalam kalimat. Gitu ya. Itu yang harus dipahami pertama. Yang kedua, setiap posisi punya nama atau istilah tersendiri. Setiap posisi punya nama atau istilah tersendiri. Ada lebih dari 25 posisi ya, lebih dari 25 posisi isim dalam kalimat. Ada lebih dari berapa? 25 posisi isim dalam kalimat, yaitu pelajarannya dalam ilmu nahwu ya. Tapi di sini kita nggak apa-apa belajar untuk memperkenalkan posisi-posisi isim. Nah, nanti dari yang 25 lebih ini nanti dikelompokkan menjadi 3. Ya, kita kelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama, isim yang berharokat akhir dhammah. Yang kedua, berharokat akhir fathah. Yang ketiga, berharokat akhir kasroh. Kenapa nggak ada sukun? Karena isim itu nggak ada yang sukun. Sukun itu untuk fiil, kata kerja. Ya, jadi cuma ada 3. Yang berharokat akhir dhammah yang sudah kita pelajari apa? Majrur bil jar sih. Apa? Mubtada. Ya. Mubtadaun plus khabarun. Ini nama posisi isim. Mubtadaun dan khabarun. Ya, yang sudah kita pelajari misalnya at-ta'amu. Contohnya apa? Mubtada dan khabar. Ini 1 dan 2 ya. Ya, al-kitabu. Ya. Al-kitabu jadi dun. Al-kitabu apa? Kitab itu baru. Ya. Tapi kalau misalnya as-sayyaratu iya, jadida. Nah, ini susunan mubtada khabar. Ya, kita baca mubtadaun, ya. Khabarun. Mubtadaun. Khabarun. Al-kitabu jadidun. As-sayyaratu jadidatun. Nah, ma makna al-kitabu jadidun? Kitab itu baru. As-sayyaratu jadidatun. Mobil itu baru. Payono, al-kitabu apa nama posisinya? Mubtada. Abu Alif jadidun khabar. Panurdin as-sayyaratu mubtada. Ipan jadidatun khabar. Nah, itu nama posisi isim yang berharokat akhir dhammah. Dhammah atau dhammatain. Makanya bacanya
Alkitabu, bukan alkitaba, bukan alkitabi, karena dia mubtada domah. Jadidun, bukan jadidin, karena dia khobar domah. Gitu. Terus selain mubtada khobar yang sudah kita pelajari apa lagi? Belum, fa'il udah belum fa'il? Belum. Nih. Majrurun. Ya. Bi harfil. Ya, majrurun bi harfil jari. Contoh misalnya kita gabung dengan mubtada khobar seperti misalnya al-kitabu, ya, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu apa posisinya? Mubtada, ya kan? Ala huruf jar, al-maktabi posisinya majrur bi harfil jar. Ada mubtada harus ada khobar, mana khobarnya? Alal maktabi keseluruhan ini khobarnya, gitu ya. Nah, ini baru 3 yang kita pelajari ya. Sekarang kita tambah 2. Ya, tambah 2. Gampang. Yang ketiga ada di sini. Namanya fa'ilun ya. Fa'ilun ya. Fa'ilun ya. Fa'ilun. Nah, sebelumnya ya. Mubtada khobar. Coba Pak Akmal, apa itu mubtada definisinya? Mubtada isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Nah, isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Pak Zaki, apa itu khobar? Isim? Isim ma'rifah. Jadidun ma'rifah apa nakirah? Iya. Yang memberitakan mubtada. Nah, Pak Edgar ulang. Apa itu khobar? Isim nakirah yang menjelaskan wanita. Memberitakan mubtada. Coba ulang. Apa itu khobar? Isim nakirah yang menjelaskan mubtada. Ya, yang menjelaskan atau yang memberitakan mubtada. Nah, sebutkan kaidah yang berkaitan dengan mubtada khobar. Pak Hanan masih ingat gak kaidahnya? Pertama Harus sama jenisnya. Sama jenisnya. Kedua Kalau yang mubtada isim ma'rifah, khobar, makruh. nakirah. Jamil. Terus satu lagi. Kemudian Harokat akhirnya. Nah, harokat akhirnya sama. Jadi ya, pertama mubtada isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat, khabar isim nakirah yang memberitakan mubtada. Kaidahnya mubtada ma'rifah, khabar nakirah pertama. Kedua, mubtada khabar harus sama jenis, muzakkar muannas muannas. Yang ketiga, harokat akhirnya apa? Nah, itu yang harus diingat. Nah, sekarang fa'ilun ya. Nah, fa'ilun ini gampangnya sebenarnya pelaku. Kalau bahasa Indonesianya apa pelaku? Subjek. Ya, pelaku atau subjek. Ya. Tapi kita definisikan ya, antum catat. Fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il, dan merupakan pelaku dari fi'il itu. Isim yang terletak setelah apa? Fi'il, kata kerja, dan merupakan pelaku dari fi'il itu. Contoh misalnya, si Zaid telah pergi. Zahaba Zaidun. Zaidu apa Zaidun? Zaidun. Kan bukan gharib. Jadi fa'il adalah tadi apa? Fa'il? Isim yang terletak setelah fi'il dan merupakan pelaku dari fi'il itu. Jadi nggak cukup pelaku ya. Sebab nanti ada juga pelaku tapi letaknya sebelum fi'il. Namanya bukan fa'il tapi mubtada. Ya. Kalau ditaruh di sini jadi mubtada secara tinjauan ilmu kaidah bahasa Arab. Jadi fa'il itu harus letaknya setelah fi'il. Kalau ada fi'il pasti setelahnya ada fa'il, pasti itu. Nggak mungkin ada perbuatan nggak ada pelakunya, nggak mungkin. Ya kan? Zahaba, siapa yang zahaba? Siapa yang pergi? Jawabannya Zaidun. Maka Zaidun adalah fa'il gitu. Paham toh? Nah, gitu ya. Zahaba Zaidun.
Tapi kalau pelakunya kita ganti perempuan, ini kan pelakunya muzakkar apa muannas nih? Muzakkar. Kita ganti pelakunya Maryam misalnya. Maryamu. Maka kaidahnya di akhir fi'il dikasih tak sukun. Kaidahnya. Jadi zahabat. Nah, zahabat kaidahnya begitu, harus dikasih tak sukun. Kalau fa'ilnya muannas, maka di akhir fi'il harus dikasih tak sukun. Zahabat kaidahnya, ya. Kita baca zahaba zaidun. Zahaba zaidun. Zahabat Maryamu. Nah, Pak Felix, zahaba ini apa? Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Zaidun apa posisinya? Fa'il. Pak Nandang, zahabat isim fi'il atau huruf? Isim. Zahabat Fi'il, kata kerja kan? Maryamu apa posisinya? Hah? Fa'il, jamil. Pak Cucu, ulang coba. Zahabat isim fi'il atau huruf? Fi'il. Maryamu apa posisinya? Fa'il, jamil. Paham tuh? Nah, jadi cara bikin fa'il kan gampang. Caranya gimana? Kasih fi'il di awalnya. Misalnya kharaja. Tadi kharaja artinya apa? Kharaja? Ya, telah keluar. Telah keluar si Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Kharaja Muhammadun. Ya, kharaja Muhammadun. Kharaja fi'il isim? Fi'il. Muhammadun apa posisinya? Fa'il. Ya, makanya harokatnya dhamma. Dhamma. Masuknya kelompok sini. Jadi ada 3 posisi isim yang sudah kita pelajari. Pertama, mubtadaun, ya. Khabarun. Fa'ilun. Nah, 3 itu aja mungkin kali ya. Nanti yang ini ntar aja besok. Ya. Nah, kita baca bukunya. Sebab di sini nanti ada fa'il di buku ini, harus dijelasin. Halaman 24. Ya. Tadi mic-nya gimana? Coba dibaca Mang Gunawan, ya. Baca dan terjemahkan, ya. Yang lain simak. Al-baitu minal baiti. Artinya? Sebuah rumah itu. Nah, rumah itu. Rumah itu Minal baiti apa? dari rumah itu. Dari rumah itu. Nah, lanjut ya. Al-masjidu ilal masjidi. Masjid itu ke masjid itu. Ke masjid itu. Nah, jamil. Selanjutnya. Nah, di sini ada percakapan antara al-mudarrisu. Apa makna al-mudarrisu? Guru. Muhammadun. Muhammad. Ya, percakapan antara al-mudarrisu, guru dengan si Muhammad. Pak guru dengan si Muhammad. Ya, Pak guru dan Muhammad. Kita baca bareng-bareng. Yang baris, antum ada berapa baris ini? 1, 2, 3 ya? 3,5. Ya. Yang baris kedua mudaris. Baris 1, 2 mudaris. Baris belakang semua nih, belakang dari yang kedua Muhammad, ya. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, gantian. Yang baris 1, 2 Muhammad, yang belakang mudaris ya. 1, 2, 3. Nah, zahaba ilal mirhadi. Sekarang kita terjemahkan, ya. Min aina anta artinya apa? Ya, dari mana kamu? Ya, ini menanyakan asal. Kalau min aina anta menanyakan asal. Asalnya dari mana? Ini kalau dijawab ana minal Yaban, berarti ini sekolahnya sekolah internasional ya, yang muridnya dari berbagai negara.
Ya kalau kita kan ditanya min aina anta, nggak mungkin jawabnya dari Indonesia kan, kita dari Indonesia semua kita. Tapi dari tempat tinggal, Ciomas gitu ya. Kemudian ana minal Yabani, saya dari Jepang. Yaban itu Jepang. Ya, minal Yabani dari Jepang. Wa min aina Ammarun, dan dari mana si Ammar? Dari mana si Ammar? Huwa minas Sini, dia dari Cina. Ya, dia dari Cina. Sin itu Cina. Ya. Wa min aina Hamidun, dan dari mana sih Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. India. Aina Abbasun, mana? Ya, nanya mana Abbas? Ya, bukan min aina tapi mana Abbas? Jawabannya kharaja. Ya, telah keluar. Kharaja kan tadi tuh? Ya, telah keluar. Failnya mana failnya? Failnya di sini nggak disebutkan. Sebenarnya kharaja huwa. Ya, kharaja huwa. Karena udah disebutkan sebelumnya kan? Kan ditanya di sini aina Abbasun? Ya, kharaja maksudnya kharaja Abbasun sebenarnya, cuman nggak usah disebut. Sudah dimaklumi, ya. Jadi kalau ditanya kharaja kan fiil. Ada fiil harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Di sini nggak disebutkan. Ya, kembalinya ke Abbas sebelumnya, gitu ya. Kemudian aina zahaba? Kemana dia pergi? Ya, kemana dia pergi? Maksudnya, aina zahaba Abbasun, gitu kan ya? Maksudnya, aina zahaba? Kemana dia pergi? Jawabannya, zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina zahaba Aliyun? Dan kemana pergi si Ali? Nah, antum sekarang kalau ditanya Aliyun, apa nama posisinya? Fa'il, ya kan? Ada fi'il, ada fa'il. Wa aina zahaba Aliyun, dan kemana perginya si Ali? Jawabannya zahaba ilal mirhaldi. Dia pergi ke WC. Dia pergi ke WC. Nah, itu artinya. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan pertanyaan min aina dan aina. Min aina dan aina. Kalau aina udah sering banget kita praktekin ya. Misalnya aina misbahun, zalika misbahun gitu ya. Kalau min aina dari mana? Ini juga sudah kita praktikan ya dalam percakapan. Min aina anta? Ana min Ciomas, ana min Pagelaran, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini sudah sering kita praktekkan. Dan di sini ya kita diperkenalkan posisi fa'il. Jadi kalau kita mendapati dalam Al-Qur'an, hadis atau kitab-kitab ulama ada fi'il, pasti di depannya ada fa'il itu pasti. Ya, pasti itu. Nggak mungkin nggak ada. Bisa jadi disebutkan langsung, bisa jadi nggak disebutkan kayak tadi. Karena sebelumnya udah disebutin. Ya, karena sebelumnya udah disebutin. Kayak tadi misalnya ditanya, aina Aliyun misalnya, aina Zaidun? Kharaja, keluar. Maksudnya kharaja Aliyun. Gitu ya, maksudnya begitu. Nah, paham Tom? Nah, hal indakum soal? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada PR. PR nih setelahnya tamarinu, latihan-latihan. Nah, di sini antum jawab nih. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, min aina anta? Antum jawabnya dan ana min ya, min Indonesia misalnya. Ini konteksnya sekolah internasional, jadi jawab negara. Ya, negara. Kemudian di sini ada pertanyaan, a anta minal Filipini? Ya, ana min Indonesia, ana min Indonesia. Man minas sini? Siapa yang dari Cina? Yang di sini. Ammar. Ah, yang dari pertanyaan di sini. Ammar. Soalnya kalau bebas banyak. Min aina Hamidun? Dari mana si Hamid? Aina zahaba Abbas? Kemana Abbas pergi? Azahaba Aliyun ilal mudir? Apakah Ali pergi ke sekolah ini? Jawab ya, jawab. Kalau pertanyaan dengan A, jawabannya dua kemungkinan. Ya. Nah, atau la. Nah. Kemudian PR yang selanjutnya yang kedua, iqra waktub ma'dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan memberi harokat akhir setiap kata plus terjemahkan. Disalin, ditulis, diharokatin lengkap, diterjemahkan ini supaya kita nanti
Ya, tahu artinya. Yang selanjutnya juga sama nih, iqra waktub. Baca dan tulis watarjim. Watarjim. Nanti antum baca satu orang, misalnya min aina Fatimatu, dari mana si Fatimah? Hiya minal Hindi, dia dari India. Gitu cara jawabnya. Kemudian yang keempat, letakkan fil farogi, letakkan di tempat yang kosong, fi mayali, pada apa-apa yang berikut ini, harfa jarrin munasiban, huruf jar yang cocok. Apakah cocoknya dengan min, atau ila, atau fi, atau ala? Ini sudah kita pelajari kan, 4 huruf jar ini. Misalnya al-kitabu titik-titik al-maktab, apa kira-kira? Alal maktabi, kan gitu ya. Al-kitabu alal maktabi. Nah, yang lain isi ya. Seperti al-talibu titik-titik al-fasl, berarti iya, fil fasl. Dan ingat, setelah huruf jar harokat akhirnya dikas, kecuali kalau dia ghairu munsharif. Ini kan bukan ghairu munsharif. Udah, itu kerjakan. Nah, di sini ada kalimat baru, al-kalimatul jadidatu, kalimat baru. Al-madrasatu. Ya, saya sebutkan Arabiknya, atau yang baris 1 2 Arabiknya, baris belakangnya terjemahnya. Ayo, 1 2 3. Wala. Kelas. Al-hammamu. Al-mirhadu. WC. Al-matbakhu. Dapur. Al-ghurfatu. Al-jami'atu. Pasar. Al-yabanu. Jepang. Sino. Cina. Al-hindu. Ya. Al-filipinu. Filipin. Al-mudiru. Dhahaba. Tak pergi. Nah, di sini teman, fi ala min ila min hurufil jari. Maksudnya fi ala min dan ila, min termasuk hurufil jari, huruf-huruf jar. Pelajaran 4 selesai. Ya. Nanti masuk pelajaran 5. Nah, ini PR ya, PR kerjakan. Kan liburnya lama. Liburnya lama. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari. Itu ya. Dan jangan lupa murojaah. Kalau bisa antum punya kelompok belajar ya di tempat masing-masing. Kalau bisa ada kelompok belajar tuh. Bahas PR, bahas tugas-tugas, saling bertanya. Misalnya kita udah bahas kosakata apa di sini, nanti saling bertanya, ma makna al-mudarris gitu kan. Ma makna ad-daftar, gitu aja. Saling bertanya jawab. Sama ini nih, definisi-definisi yang harus dipahami. Apa definisi mubtada, apa definisi khobar, apa definisi fa'il, apa definisi majrur bi harfil jar. Khobar fa'il sudah belajar, majrur bi harfil jar, terus di sini objek belajar, nanti kita bisa bikin cerita pendek malah. Nggak cuma kalimat, cerita pendek. Bisa. Cerita pendek. Cerita. Nah, soal akhir. Al-kitabu jadidun kalau digabung dengan alal maktabi. Nakirah dari jadidun sampai alal maktabi. Al-kitabu jadidun. Alal maktabi. Maksudnya mau digabung? Kalau digabung. Bisa aja. Al-kitabu jadidun alal maktabi. Nakirahnya dari jadidun. Jadi al-kitabu jadidun. Kitab itu baru, alal maktabi, berada di atas meja. Enggak. Marifatnya dari dua itu ya. Iya. Khabarnya itu ada 2 jadinya, jadidun sama alal maktabi. Khabarnya ada 2. Iya, ada 2. Jadi khabar bisa lebih dari 1. Khabar bisa lebih dari 1. Ya. Bisa. Ya, bisa. Seperti dalam ayat kursi kan, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, itu khabar semua tuh. Setelah Allah itu khabar semua. Allahnya mubtada, setelahnya itu khabar. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum
Lahu ma fis samawati itu khabar semua tuh. Bisa lebih dari satu. Iya. Cukup satu dulu. Nah, soal akhir udah? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, mungkin kita cukup sampai sini dulu ya. Sekali lagi ingat tuh, 3 kunci sukses dalam belajar tadi apa? Punya kemauan yang kuat untuk bisa, punya metode yang tepat, perbanyak doa, terus berdoa, gitu ya. Daya ingat lemah, kalau dibiasakan jadi kuat. Gaya yang lemah, yang penting gaya jual. Iya. Dan yang penting kan niatnya. Kalau niat kita ikhlas, insya Allah berpahala. Ya. Cukup ya? Nah.